Karena Tuhan yang menentukan, Tuhan yang tahu sedalam-dalamnya apa yang kita perlukan dalam sesi ini. Tentang apa? Keinginan, kehadiran, melihat bukan dengan mata, tapi dengan mata hati. Saja kata doa itu seakan-akan sudah kita terima, jadi hati kita yang terima. Saya punya kebutuhan, ya ini bukan berulang-ulang saya katakan. Saya minta pada Bapak, tapi tidak tahu dari mana caranya. Orang Indonesia nggak tahu, orang Jawa sana kok tahu ya? Kan aneh loh. Padahal saya tidak minta sama dia, dapat lalu tahun dapat 3 saya ketemu. Tapi kali inilah pekerjaan Roh Kudus yang dapat menentukan, menggerakkan, menggoncang siapa yang dikehendaki Tuhan menyampaikan dalam kita. Dalam sejarah kita Perjanjian Lama, pada waktu Elia dalam fase kemiskinan terlanda di kota bangsa Israel, Nabi Elia, seorang nabi diutus. Dipiara siapa? Burung saja. Burung gagak bisa memberi makan roti, daging kepada Elia. Apa daging mentah kira-kira? Kan tidak mungkin saudaraku Elia dikasih daging mentah. Yang bawa burung, dan nanti bisa belajar di situ. Itulah kemustahilan selalu terjadi di antara kita. Asal kita yakin ya di sini bertobatlah. Dan orang yang bertobat yang berarti kerajaan Allah dengan apa? Hati dan mulut. Kira-kira berapa senti? 30 aja. 30 senti. Mulut kita dan hati kita. Asal mulut dan hati kita sepakat minta apa? Ya. Jangan masuk mental tidak ada. Kunci itu tidak ada. Tapi dikatakan apa? Seakan-akan seolah-olah sudah terima. Sekalipun belum kelihatan. Tapi pasti akan datang. Kata bertobat ini tujuannya apa Bapak Ibu? Nah ini yang perlu kita rilis ya, supaya Bapak Ibu bisa melihat ya, di dalam Kisah Rasul pasal 2 kita singkatkan aja. Kisah Rasul sebetulnya kalau kita ulang masih panjang saudara. Nah, kita lihat dalam Yeremia juga ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Kita singkatkan sini aja. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang 38. Ya, monggo yang dapat. Di bawah. Baca. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Puji Tuhan. Bertobat dan baptis itu satu paket. Nggak ada orang belum bertobat di Roh Kudus, konyol. Karena Roh Kudus itu Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha segala-galanya. Tapi jadi setelah dibaptis, menuntun membawa kita kepada baptisan Roh Kudus, menerima satu karunia yang tidak mungkin kita bisa terima, ternyata dapat mungkin kita terima. Kenapa? Dalam baptisan itu dia mengakui sepenuhnya. Pasti kebutuhan pengakuan bukan antara pendeta dengan jemaat, tapi pribadi kepada Tuhan dengan iman dan percaya. Untuk apa? Mendapat melalui masuk dalam Roh Kudus dalam hidup kita. Maka Roh Kudus yang memimpin kita masuk di dalam arena perperangan dalam pergumulan dalam hidup kita. Saya ini tidak pernah main judi, saya sendiri belum pernah hal-hal yang negatif ya. Tetapi saya punya kesukaan mulai anak-anak merokok ya. Merokok itu bukan hitungan, mulai sejak SD saya sudah merokok. Tapi kalau saya dilarang istri saya jangan merokok, itu alamat sudah, alamat bencana. Tapi tidak pernah sampai terjadi. Itu saya mati-matian mencari cara bagaimana untuk menyelesaikan. Ternyata setelah saya percaya dan Pak Pendeta meyakinkan saya,
Kalau Bapak mau terima firman Allah sepenuhnya, sesungguhnya, tanpa ada pura-pura jadi Kristen, nah itu kamu akan lihat hasilnya. Ternyata itu ketika saya diangkat, ditarik, diminta surat puasa. Saya hanya bisa 1 hari karena mampu. Saya biasa puasa 4 hari, cuma makan siang, makan siang malam toh. Malamnya kita makan, siangnya enggak. Jadi sekaligus setahun ya puasa itu. Tapi saya rajin seumur hidup saya lakukan itu. Tapi ketika terjadi begitu, pendeta ngomong itu, saya yakin saya cuma 1 hari ya sudah gentayangan. Puasa 1 hari sudah gentayangan saya, karena biasa. Akhirnya saya yakin. Begitu saya selesai dibaptis dan saya bangkit dari baptisan, keluar sampai 1 bulan tidak terasa saya sudah tidak merokok lagi. Terus saya tanya sama istriku, duh, jadi bisa merokok? Oh iya ya. Nah, ini jadi secara nggak langsung bisa mengalami perubahan-perubahan seperti itu, bukan oleh karena keinginan, tapi kerinduan yang dalam untuk menyelesaikan masalah yang sangat sulit. Setiap orang bisa menyelesaikan masalah satu ini. Tapi puji Tuhan, dengan satu keyakinan yang kuat, penyerahan yang sungguh-sungguh, tanpa ada latar belakang. Katakan jadi Kristen katanya enak, jadi Kristen ini jadi itu. Ternyata saya jadi Kristi, gepuk uang. Setara dia gepuk uang. Setelah dibaptis 1 minggu. Ya, saya dibaptis di minggu, wah habis-habisan. 1 bulan penuh saya diolok, caci maki, pertama kali saya diinjak-injak di lapangan. Tapi itu proses melemahkan hati saya, supaya hati saya menjadi bisa merendahkan diri, hancur, semua dicurkan hati saya. Ternyata puji Tuhan, ternyata lewat proses. Memang hidup orang Kristen itu diproses, hidup orang percaya diproses. Amin, saudaraku, tentu diproses untuk mendapatkan berkat yang luar biasa. Tanpa proses saya nggak yakin. Termasuk kemarin yang kejadian itu saya diproses ya, untuk tidak meninggalkan kewajiban, mengelakkan kewajiban ya. Untuk itulah saya bersyukur bisa melalui proses yang saya lewati dengan baik dan sejahtera berikan berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah manfaat, itulah arti gereja lokal dalam berumah tangga, menghadirkan Roh Kudus, menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Ya, intinya itu tadi, benar, damai, dan sejahtera. Dan kita yakin itu bisa terjadi karena apa? Pekerjaan Roh yang ada di dalam kehidupan kita, selalu memonitor, selalu menyertai dalam perjalanan kita sekalian. Maka itulah menjadi bagian kita agar kita bisa lebih bermanfaat dalam hidup rumah tangga kita.